Nah, nyala ya guys. Terdengar suaranya nih. Nyala guys. Nyala ya guys. Kakinya disorot nih. Kakinya nggak ada guys. Nyala guys. Nggak perlu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafinda Herman. Nah, di video kali ini saya kedatangan motor Yamaha Xeon. Ini masih karbu, teman-teman. Nah, di sini kendalanya mati total ya. Ini pengapiannya nggak ada sama sekali. Nah, jadi tadi orangnya dorong, katanya sih ngomongnya habis jatuh. Tapi kalau Xeon seperti ini sering banget terjadi ya, teman-teman. Ada di bagian kabelnya biasanya. Nah, ini kontaknya udah nggak ada api sama sekali ya. Ini padahal akinya katanya baru ya, teman-teman. Baru 1 bulan baru ganti, tapi udah nggak mau lagi. Ini diengkol juga udah nggak mau hidup. Seharusnya motor Xeon seperti ini nggak pakai aki juga masih bisa hidup ya, teman-teman. Nah, jadi kita copot aki juga, kalau misalkan kelistrikannya normal dia masih bisa hidup. Nah, ini padahal akinya baru tapi udah tekor. Nanti nih saya cas aja untuk akinya, soalnya masih baru ya, masih bisa dicas. Nah, oke, di sini ini Xeon karbu ya, teman-teman. Xeon terus motor Soul GT juga penyakitnya sama seperti ini, teman-teman. Biasanya sering terjadi. Nah, langsung aja to the point aja, teman-teman. Di sini penyakitnya, teman-teman, yang sering terjadi di Yamaha. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, pertama-tama kalian coba cek bagian sini ya. Ini yang saya lagi cek. Ini coba saya turunin dulu untuk kursi anak-anaknya ini. Ini tadi ibu-ibu dorong, kasihan bener ya. Nah, jadi yang pertama-tama kalian buka dashboard yang bagian sebelah kanan yang seperti ini yang saya lagi buka ini. Nah, di sini ada soket-soketnya, bisa dilihat itu yang ada karetnya. Nah, ini di soket-soketnya di sini. Nah, itu bisa dilihat, teman-teman. Ini sering banget kalau untuk Yamaha Xeon terus Soul GT. Nah, yang sejenisnya seperti ini, Xeon GT juga sama seperti ini. Ini kasusnya seperti ini. Nah, itu bisa udah kelihatan ya, teman-teman. Itu di situ kayaknya jamuran atau kebakar itu. Ntar saya buka dulu. Ini agak susah bukanya. Ini karetnya coba kita copot dulu. Habis itu kita bisa cek. Oh, ternyata di sini ada nyangkut ya. Karetnya nyangkut di sini. Nah, kita copot dulu. Ini kabel soket dari spool, teman-teman. Nah, jadi kalau kabel yang dari sini ada yang putus, kabel pengisiannya atau kabel masanya, dia motor ini nggak akan bisa hidup. Nah, ini bisa dilihat ini terbakar, teman-teman. Bukannya jamuran tapi terbakar ya. Tuh, bisa dilihat. Ya, udah gosong. Tuh, ya. Terbakar ini, teman-teman. Ini mungkin udah lama. Nah, ini kita cabut dulu soketnya. Nah, ini bekasnya kayaknya sih udah di jumper ya, pakai kabel lain. Nah, ini coba kita copot. Nah, ini masalahnya di sini, teman-teman. Ini sering terjadi kalau untuk Yamaha Xeon terus Xeon GT ya, yang sejenisnya seperti ini, yang udah pakai radiator tapi masih ini karbu ya, Yamaha. Nah, ini penyakitnya biasanya di sini. Ini kita cukup sambung kembali ya. Biasanya kalau untuk spoolnya nggak bermasalah. Jadi nanti kita sambung kembali aja, insya Allah udah normal lagi. Nah, ini jadi motor ini kalau ini bagian sini bagian kabel massa atau kabel pengisian yang warna putih itu putus, jadi aki itu nggak ngecas. Jadi dikiprok juga nggak dapat supply dari spool, nggak dapat arus api dari spool. Jadi motor itu nggak ada pengapian sama sekali, pasti mati. Kalau akinya tekor pasti mati, teman-teman. Tapi kalau dikasih aki pasti hidup, cuma nggak lama pasti akinya tekor gitu. Lampu juga nanti kedip-kedip gitu, nggak kuat ya. Untuk sen juga pasti kedip-kedip. Nah, ini kita ini aja solusinya, kita copotin dulu. Kita ambil biar agak lebar kabelnya. Nah, kita giniin supaya kita bisa narik kabel. Nanti kita sambung aja. Nah, di sini. Nah, ini yang ternyata yang putus kabel masanya, teman-teman. Kabel negatif atau kabel massa dari spool ya, yang warna hitam. Ini kabel massa ini terbakar, pasti motor ini nggak akan bisa hidup juga gitu. Kecuali kabel lampunya. Kalau kabel lampu yang warna kuning strip merah itu ya
Kalau dia putus paling lampunya aja yang nggak hidup. Cuma kalau untuk motornya masih bisa hidup. Jadi kalau yang kabel massa atau kabel yang warna putih, kabel pengisian, nah itu motor pasti mati total. Pengapian juga nggak akan ada gitu ya. Nah ini cukup kita sambung aja. Nah kita sambung pakai kabel yang serabutnya agak besar, yang agak kuat, jadi dia nggak akan terbakar lagi. Nah ini cara sambungnya seperti ini. Ini saya pakai kabel warna merah. Yang penting pakai kabel, walaupun kabel warna merah atau warna hitam sama aja. Yang penting kabel, dia bisa mengalirkan arus listrik ya teman-teman. Nah jadi di sini saya sambung aja. Nah, sambung seperti ini. Kita puter-puter ya. Seperti ini. Usahakan yang kuat ya teman-teman, karena kalau sambungan ini goyang pasti dia kebakar lagi gitu ya. Nah jadi caranya biar kuat seperti ini teman-teman. Nah kita puternya pakai tang seperti ini. Nah dia pasti jamin kuat. Nah seperti ini. Dia kalau sambungan-sambungan seperti ini kita harus kuat, harus kenceng ya. Kalau nggak kenceng, kalau dia sambungannya goyang pasti kabelnya kebakar gitu. Nah, ini kita setelah ini kita solasi aja. Nah kita solasi ya. Seperti ini, langsung usahakan yang rapet ya teman-teman. Kalau sudah isolasi, sekarang kita sambung yang di bagian bawahnya ya. Nah kalau sudah disambung, kita tinggal sambung yang di bagian bawahnya, yang ini ya. Jadi cara nyambungnya seperti ini aja teman-teman. Ini ya terserah teman-teman mau sambung diputus dari sana langsung, atau mau di seperti saya ini juga nggak apa-apa. Nah kalau saya caranya seperti ini. Jadi kita ukur secukupnya aja di sini. Lalu kita potong. Setelah itu kita kupas seperti ini. Kita kupas. Nah, ini kita kecilin ya, kita puter-puter biar agak kecil ya. Nah, lalu kita masukin ini di sini. Nah, dimasukin dalam soketnya sini. Tapi lewat belakang aja, teman-teman. Nah, ini di sebelahnya kan ada soket kosong. Kita masukin dari sini, lalu seperti ini, kita tekuk, masukin ke soket yang tadi yang terbakar tadi, seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kalau sudah, nah seperti ini ya. Nah seperti ini, kalau sudah kita tancepin ke soketnya ya, ke soketnya lagi kita tancepin. Nah, sampai bunyi crack gitu ya, sampai kenoknya ngancing. Nah kalau sudah, ini pasang juga kabel yang lainnya yang tadi kita cabut. Kalau sudah dipasang, ini jamin motor ini pasti hidup teman-teman. Nah, dan pasang. Nah, sekarang kita tes. Ini dijamin motor ini pasti hidup. Ini potong aja yang tadi bekas jemperannya. Ini sekarang kita tes. Ini nggak pakai aki ya teman-teman. Ini aki sudah saya lepas. Saya coba dicas tadi ya. Ini masih tuh di kontak juga. Nah, ini dengkol. Set. Nah, baru nyala teman-teman. Ini motor ini nyala ya. Tuh ya, motornya nyala. Ini nggak pakai aki teman-teman, tuh bisa dilihat. Nah motor ini harusnya nggak pakai aki juga hidup ya, harus nyala kalau kelistrikannya berfungsi dengan baik ya. Nah akinya sudah saya copot, saya tadi cas. Karena akinya masih bagus, saya cas aja biar kembali ada strumnya. Nah ini semuanya hidup, lampunya juga hidup ya, motor ini udah hidup. Jadi kalau untuk Xeon ini sering banget, kalau misalkan teman-teman ketemu penyakit seperti ini, cobalah cek di bagian situ. Nah oke, mungkin videonya sampai sini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.